Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema jangan remehkan nafkah batin. Masya Allah. Jadi tadi ngomong apa? Banyak Coba banget diartikan dulu bahasa Indonesia. Tadi tuh aku nanya kalau misalnya seorang suami gitu sengaja tidak memberikan nafkah batin karena tidak tega, misalnya jahitan istrinya belum kering gitu, itu gimana? Nah itu katanya tadi memang itu butuh komunikasi ya. Benar, Bunda ya. iya. Gitu. Baik. Tadi juga di segmen sebelumnya kita udah bahas juga mengenai waktu dan itu. adabnya dari Adab Ustaz Syam. dari Ustaz Syam. Kita lanjutkan Ustaz Syam. Yeah. Afwan izin bertanya nih, apakah jika suami menolak dalam memberikan nafkah batin, Suaminya yang menolak. Suaminya menolak nih kepada istrinya, maka katanya akan mendapatkan laknat seperti ketika istri menolak suami. Tapi mohon maaf, bagaimana nih jika suami sengaja tidak memberikan nafkah batin ke istrinya dengan alasan jahitannya belum kering atau misalnya nggak tega ngeliat istrinya takutnya masih kesakitan pasca melahirkan. Nah itu gimana tuh Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bunda Tuti, Silakan. Mas Fiktar serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau istri katanya menolak suami dilaknat malaikat tuh sepanjang malam. Iya katanya. Iya, kalau dia apalagi kalau dia membelakangi Betul. suaminya menolak. Kalau suami Ustadz yang menolak, wah ini istri gimana? kan ibu bukan kamu kalah tuh biasanya kalau nanya. Apakah dia dilaknat juga? Satu, bukan hanya dilaknat. Satu, dia melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah. Waduh. Melalaikan kewajiban, berarti dia sudah zalim. Yang kedua, dia sudah berdosa kepada Allah karena yang mewajibkan dia memberi nafkah adalah Allah. Jadi bukan hanya dia berdosa kepada istrinya, tapi dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau menolaknya ini tanpa alasan yang syar'i. Namun ternyata pertanyaannya berlanjut lagi. Ternyata alasan suaminya tidak memberikan nafkah bukan karena apa-apa, tapi karena tidak tega melihat keadaan istrinya. Takut istrinya kesakitan, takut istrinya ternyata lukanya belum kering, sehingga bisa membuka kembali luka tersebut. Maka subhanallah, apakah suami tersebut tetap berdosa? Tentu saja justru dapat pahala karena dia pengertian kepada istrinya. Namun kalau diminta ya berarti dia yang tahu kita ini sakit ya. Kita yang paling tahu tentang penyakit kita. Karena wanita itu kan insecure, apalagi kalau habis melahirkan. Betul. Makanya subhanallah semuanya serba apa? Serba butuh komunikasi. Intinya komunikasi. Satu ayat saja yang paling lengkap dalam Al-Qur'an membahas tentang suami istri ini, tentang mengatakan meninggikan derajat istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Boleh jadi ada yang kau tidak sukai padahal itu ada kebaikan di dalamnya. Nah ini boleh diambil oleh sang istri, boleh diambil oleh suami. Kalau dikatakan ada yang kau tidak sukai, nggak mau aku, masih luka katanya. Nah boleh jadi itu adalah kebaikan bagi sang istri. Oh suamiku perhatian kepada aku. Kata sang istri kata suami kalau mengambil ayat ini, oh ini karena istriku mau membuktikan cintanya. Jadi satu ayat berlaku bagi keduanya. Berlaku untuk istrinya, berlaku juga pada suaminya untuk mengambil sisi positif dari apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi itulah pentingnya kita positive thinking, sama-sama berkomunikasi sama suami kita, sama istri kita. Baik Ustadz Maulana, Bunda, izin melanjutkan pembahasan kita hari ini. Saya mau nanya nih, benarkah? Mangga. Silakan. Benarkah Rasulullah itu menganjurkan setelah melakukan nafkah batin, baiknya kita itu mandi besar, tapi katanya kalau misalnya belum siap atau misalnya gara-gara dingin, kita boleh menggantinya wudhu dulu. Nah ini menurut Islam itu mana yang lebih baik nih? Apakah kita bergegas mandi atau wudhu dulu? Soalnya sekarang kan lagi sering hujan nih, dingin banget. Nah itu gimana tuh Bunda? Mohon penjelasannya baik. Bunda. Insya Allah Bunda. ada jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentang kita namanya toharoh. Ini bab toharoh ya. Tentang bersuci. Bersuci itu ada dari hadas kecil, dari hadas besar.
kalau kita selesai melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri memberikan nafkah batin, alangkah baiknya kalau situasinya memang pas langsung mandi. Tapi kalau situasinya kurang begitu kondusif, misalkan tadi yang disebutkan oleh Kak Mikdad, musim hujan lah, dingin lah, misalkan terjadinya kita kewajiban di jam 10 malam atau di jam 11 malam. Karena kan tidak tahu ya terjadinya kita melakukan hubungan kewajiban suami istri. Kalau misalkan kata istrinya, aduh satu lagi agak-agak demam, khawatir, atau misalkan suaminya yang kurang begitu fit atau sedang tidak enak badan, bisa nggak nanti subuh aja? Boleh, tetapi baiknya berwudu dulu. Kenapa? Karena di dalam penjelasan Al-Quran disebutkan wa in kuntum junubang fatahharu, ya kan? Kalau kita setelah melakukan junub atau berjima, maka bersihkanlah segera. Segera itu apa? Kalau kita memang pas waktunya, kitanya juga sugestinya saya sehat, ya pasti sehat. Tapi kalau sesudah melakukan nafkah batin, aduh ragu-ragu, kan tergantung mindset kita. Saya mau mandi malam-malam tapi sehat, insya Allah sehat. Saya mau mandi malam-malam ini karena pengen bersuci, khawatir nanti sholat tahajud ketinggalan atau apalah. Tapinya kok takut akan terjadi. Maka bagaimana daripada husnudon kita? Ya Allah, saya telah diberikan kenikmatan olehmu. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Tadi kata Ustaz Maulana, dahulukan maunya Allah, muliakan Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersih, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Alangkah baiknya ya mandi dulu. Kalau kitanya memang pas, siap, kesehatannya juga lagi fit nih, mandi aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, aduh nggak enak nih, nanti aja subuh, boleh. Tapi sebelum kita tidur, dianjurkan berwudu dulu. Jadi kita antisipasi, dan itu juga merupakan kebiasaan. Kalau kebiasaannya setelah kita melakukan kewajiban, ada yang langsung mandi, ada yang tertunda, tapi jangan sampai tertunda kebablasan, akhirnya sholat subuhnya enggak, atau sholat yang lainnya tertinggal, hanya karena kita menunda untuk bersuci. Begitu kami. Masya Allah. Saya setuju tuh. Iya, bagus Kata banget. Bunda. Jadi bukan hanya kedinginan, tapi yang biasa itu karena ngantuk. Iya, Dia betul. habis melakukan nafkah batin, tiba-tiba ngantuk. Bukan Iya. masalah mandinya, Iya. ngantuk. Ngantuknya. Kalau ngantuk, makruh hukumnya tidur dalam keadaan junub. Baik, Masya Allah. Baik jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, Masya Allah seru sekali pembahasan kita hari ini. Dan sepertinya jamaah yang ada di rumah juga nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Indah. Sekarang ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ada yang namanya tamu bulan. Kadang suami suka ngajak nafkah batin, gak tahu tempat. Walaupun sudah bilang lagi ada tamu, tetap aja ngajakin. Gimana nih hukumnya ya Ustadz jika suami mau memenuhi nafkah batin tapi ada tamu? Terus saya udah nolak tapi suami tetap memberikan kode-kode ke saya. Baik, mungkin Ustadz Maulana boleh menjawab. Mohon izin kepada semuanya, siapapun. Karena ini adalah aturan agama, bukan wanita yang menolak. Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ini termasuk terlarang. Dilarang mendatangi istri dalam keadaan haid, dalam keadaan halangan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua jamaah. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Maaf nih, saya setelah melahirkan suami malah berubah total. Waduh, saya selalu nagih untuk meminta nafkah batin, tapi suami selalu menolak. Terus boleh nggak sih jika istri jajan di luar dengan tanda kutip karena suami tidak pernah memberikan nafkah batin ke istri? La ilaha illallah. La ilaha. Dan kalau saya jajan di luar juga suami nggak akan tahu kan karena suami dan anak di luar kota, sedangkan saya di Jakarta sendiri. Untuk bekerja. La ilaha Ya Allah. Nah. Ustadz kenapa Itu Ustadz? real. Itu real pertanyaan Ya Allah. dari jamaah Siapa yang yang ada di nanya ini? rumah. Bunda, Ya, jawab. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nanya ini, bertanya Bunda perempuan, jawab. yang bertanya perempuan, Bunda yang harus menjawab. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Marahin, Tenang ya, jangan emosi, masih pagi. Ini jamaah kasihan yang lain sedang pada tenang, jadi emosi ini. Pertanyaannya luar biasa. Kita sebagai perempuan, manakala sudah bersuami, harus bisa menjaga kehormatan suami dimanapun suami berada. Tepuk tangan dulu. Berdiri dong, Iya, ya Allah, males berdiri, ya banget. Allah. Ya Allah. Kenapa? Karena kan kita harus Jawabannya memegang itu. amanah. Memegang amanah itu memang sangat sulit. Betul. Tetapi di situ ada unsur yang disebut dengan iman. Iya. Kalau kita kuat iman sebagai perempuan, sebagai istri yang soleha, jangan kita jajan di luar. Apapun yang terjadi itu nggak boleh haram. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati Ada-ada zina. aja. Melakukan apalagi jajan juga apalagi nggak boleh. Bagaimana caranya? Ya Allah. Kan ada video call, kan kita ada komunikasi, kan kita sebagai perempuan juga harus tahan diri. Kalau kita bersuami, berarti kita wajibnya melakukan hanya dengan suami. Betul. Hubungan suami istri hanya dengan orang yang kita cintai dan halal. Halal. Kalau kita jajan di luar, khawatir juga kan kita nanti terkena penyakit. Ya. Dan ini haram hukumnya, Alhamdulillah. fix haram ya haram. Kalau namanya haram itu udah ketentuan dari Allah, jangan kita langgar. Karena kita kan juga sebagai manusia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Betul. Untuk apa kita begitu? Cari kegiatan yang positif. Walaupun suami di luar kota, walaupun anak jauh daripada kita, Allah melihat kita. Ingat, Allah melihat kita. Allah tidak pernah tidur. Apa yang kita lakukan, maka Allah nanti akan memperlihatkan kepada kita. Sekali, dua kali kita berbuat, tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Makanya kita sebagai wanita, imannya harus ditingkatkan. Bagaimana? Ya kita mengaji, kita cari hidayah. Dengan kita mendengarkan nasihat agama, insya Allah akan teredam nafsu kita. Karena itu adalah merupakan bisikan setan. Perbanyak kita berzikir. Perbanyak bergaul dengan orang yang soleh. Perbanyak bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Yang banyak takutnya kepada Allah. Ini juga ada pergaulan. Kalau tidak pergaulan dianggap biasa, bermaksiat dianggap biasa, akan ikut-ikutan. Dan akan menganggap biasa. Dan saat melakukan, dia tidak menghadirkan Allah. Hati-hati ini. Sebagai perempuan, makanya kenapa banyak di neraka. Wallahu a'lam. Bisa jadi hal-hal yang sepele, yang dianggap sepele tidak apa-apa karena sudah menjadi budaya. Sekarang sudah menjadi budaya. Seakan-akan banyak yang begitu, yang begini. Karena apa? Karena kita terpengaruh, iman kita kurang diasah. Iman kita kurang disiram. Makanya kalau kita sering mengaji, mendengarkan Islam itu indah. Insya Allah setetes, setetes, setetes. Batu yang begitu keras kalau kita tetesin. Insya Allah nanti lama-lama juga akan deklok juga kalau kata Sunda apa ya tuh? Lawan-lawan jadi legok. Lawan-lawan jadi deklok gitu ya. Hati kita yang keras, insya Allah malam jadi lembut. Iya. Dan kita berserah diri kepada Allah. Perbanyak sholat. Perbanyak berdoa. Perbanyak meminta kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka cari-carilah, pilih-pilihlah pergaulan dan perbuatan yang kira-kira membawa maslahat. Yang kurang madarat kan kita dikasih akal. Betul. Itu akal kan untuk apa? Kalau bukan untuk berpikir kan? Nah, berpikir yang baik, berpikir yang sehat, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah tidak ridhoi. Oke? Jadi semuanya semangat walau hidup dimanapun berada. Terpisah dari suami, ingat ada Allah yang selalu melindungi. Amin ya Allah. Hidup muda! Amin, ya Hidup Allah. muda! Aduh. Hidup muda! Iya. Bagus, Allah. jawabannya langsung to the point. To the point. Iya. Yang haram ya haram, tidak boleh ya. Iya. Bunda bagus jawabannya tadi. Jaga kemuliaan mulai laki-laki. Nah, itu dia. Jangan jajan sembarangan Iya. karena bisa mendapatkan penyakit. Pokoknya Betul. perempuan Ingat tadi Allah. Yang bertanya tadi perempuan yang Nggak ada urusan. sama pokoknya laki-laki dan Sama aja, perempuan laki-perempuan sama. tidak boleh. Pokoknya yang namanya jajan itu Nggak tidak ada boleh urusan. di luar. Tapi kita juga patut memberikan apresiasi mau bertanya kan di Iya, Islam itu iya, mau betul, belajar iya. dan Iya. kita juga Nggak sudah apa-apa. memberikan jawaban yang tegas Iya, gitu betul, ya. betul. Masya Allah. Baik, Guru, ada satu pertanyaan lagi. Ini menarik untuk kita jawab nih. Iya. Ada pertanyaan dari @walid.alaidrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batin saya tersiksa nih Ustadz. Apalagi melihat dia jalan sama yang lain. Aduh, ini kok agak melenceng ya Ustadznya dari tema ya. Kita kan lagi bahas nafkah batin. Ini malah jalan sama yang lain katanya. Kamera sini ya. Mohon maaf. Aduh kok gelap muka saya. Nah, munduran dikit Ustadz. Nah. Buat jamaah di rumah, Iya. kita lagi bahas nafkah batin. Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aja pertanyaannya. Kok gimana sih?